Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bertemu lagi dengan tim Neon Tetra dengan SMK Pengampu SMK L5 Jember. Hari ini hari yang sangat kita tunggu-tunggu. Bertemu langsung dengan ahlinya, Bapak Laude Muhammad dari FEDKA Cianjur. Ini jangankan pesertanya, saya saja sangat exciting ini. Nah, beliaunya sudah sangat berpengalaman di ikan hias. Alhamdulillah, Bapak Laude bersedia untuk memberikan materinya kepada kita, yaitu materi pemijahan ikan neon tetra. Nah, mungkin langsung aja mungkin Pak ya, karena waktunya singkat Pak Laude. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kemudian para peserta didik SMK jurusan Perikanan. Ini dari moodnya dari share-nya dari Bu Ranti atau dari saya? Dari saya tidak apa-apa Pak, atau dari saya ini sudah bisa sepertinya nggih, terlihat nggih. Oh ya udah. Tapi ini agak layarnya gitu ya. Oke, dari Bu Ranti aja ya. Iya. Oke. Sebelum kita mulai mungkin saya perkenalkan data lengkap saya. Anak-anakku sekalian, perkenalkan nama lengkap itu Laude Muhammad Abdi Poto. Saya dari lahirnya di Sulawesi Tenggara. Kebetulan sekarang bekerja di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan. Kebetulan kami punya produksi selain ikan air tawar juga kami lagi mengembangkan ikan hias, terutama ikan hias air tawar. Ya, jadi salah satunya neon tetra, tetapi sebenarnya komoditas unggulan kami sekarang itu adalah manfish, karena rutin kami tiap minggu sudah rutin untuk mengirim atau menjualnya. Nah, ini menarik sekali materi tentang ikan neon tetra ini, karena ikan ini sangat punya ciri khas sendiri. Jadi dominan kalau neon tetra itu warnanya adalah lebih dominan ke biru dengan merah. Walaupun jenis-jenis ikan neon tetra baik di Indonesia maupun di dunia itu sangat beragam sekali. Tapi yang paling terkenal di Indonesia itu adalah neon tetra, termasuk yang kardinal. Nah, pada kesempatan yang ini saya diminta untuk menjelaskan bagaimana teknik pemijahan ikan neon tetra. Jadi materi ini sangat menarik dengan pembelajaran kita dengan daring atau secara virtual ini. Mudah-mudahan walaupun waktunya sangat terbatas, kita bisa bertukar wawasan kepada anak-anak kita. Semoga ini bisa bermanfaat bagi anak-anak kita nanti, apakah mau berwirausaha atau sebagai pendalaman ilmu nanti sebelum kita menjadi seorang entrepreneur. Anak-anakku sekalian, kemarin mungkin sudah jelaskan apa itu neon tetra, kemudian bagaimana pangsa pasarnya. Nah, tekniknya sebenarnya kita bisa menjual itu apabila kita tahu teknik pemijahannya. Jadi salah satu kunci keberhasilan dalam usaha ikan neon tetra itu adalah apabila kita tahu bagaimana teknik pemijahannya. Oke, lanjut. Bu Ranti. Nggih. Nah, ini kunci. Jadi salah satu cloud atau kunci dalam keberhasilan ikan neon tetra itu ada 6 item. Ini kunci keberhasilannya. Yang pertama adalah bagaimana kita menjaga kualitas air tetap optimal. Jadi karena ikan itu hidup di media air, maka medianya lah yang menjadi kunci keberhasilannya.
Jadi bukan ikannya atau bukan penyakit atau makanannya, tapi airlah yang menjadi penentu utamanya. Jadi kalau airnya buruk, berarti ikannya lama-kelamaan daya tahan tubuhnya berkurang, maka penyakit akan cepat mudah menyerang, atau nafsu makannya berkurang, pemberian pakan pasti tidak efektif. Jadi kunci pertama dalam pemijahan maupun dalam budidaya itu adalah kualitas air optimal. Yang kedua dalam pemijahan itu adalah bagaimana kita menentukan apakah itu ikan jantan atau betina. Ini sangat penting sekali. Jangan-jangan kita mijahin semuanya betina, tidak ada jantannya. Atau jantan sedikit, betinanya banyak. Nah, pasti produksinya tidak maksimal. Jadi kuncinya adalah bagaimana menentukan mana yang jantan, mana betina. Di ikan yang tetra ini itu mudah sekali kita menentukannya. Nah, kunci yang ketiga adalah bagaimana kita tentukan apakah ikan itu sudah matang gonat. Ada ciri-ciri khas bahwa ikan itu ikan matang gonat. Matang gonat itu berarti ikan yang sudah siap bertelur atau ikan jantan yang sudah mengeluarkan spermanya. Sehingga nanti terjadi perkawinan. Yang keempat, ikan ini itu sangat menyukai tempat-tempat yang redup atau remang-remang. Artinya yang sedikit cahaya. Jadi kalau kita ingin mijahin di tempat yang terang, dia merasa terganggu, sehingga tidak nyaman untuk melakukan pemijahan. Jadi kita siapkan kalau bisa cahayanya sedikit saja. Bisa juga kita tutup akuariumnya supaya nanti cahayanya jadi redup. Yang kelima, kita pastikan saluran telur atau oviduct ya, bukan epiduct. Oviduct itu sedikit lemaknya. Nah, bagaimana supaya sedikit lemaknya? Pada saat kita pindahkan nanti induknya, ikannya kita tidak beri makan atau kita puasakan. Jadi selama pemijahan ikan tidak diberi makan. Supaya apa? Supaya nanti saluran lemaknya tidak banyak. Yang keenam adalah, nah ini supaya sesuai dengan habitatnya. Di Amazon sana itu kan ikan ini hidup di perairan yang dimana ada tanaman, di situ ada batu-batuan. Jadi kita buat suasana seperti di alamnya, di habitatnya. Jadi kita bisa tambahkan beberapa aksesoris seperti tanaman air, ada batu, mungkin ada sedikit oksigen. Jadi kita buat nyaman supaya mereka atau ikan ini bisa mijah. Nah, kita masuk ke spesifikasi lebih dalam bagaimana kita bisa melaksanakan pemijahan ikan yang tetra yang sehingga bisa berhasil. Nah, yang pertama adalah anak-anakku sekalian, persiapan wadah dan media. Kita pastikan wadah yang kita siapkan itu sesuai dengan ruang gerak ikan. Nah, rata-rata mau bisa pakai yang tingginya 20 cm, lebarnya itu lebarnya itu 20 cm, ya, kemudian tingginya 10 meter, ya seperti ini. Jadi 20 kali 10 kali 15. Atau ingin lebih besar dari ini tidak apa-apa. Jadi rata-rata kalau kolam seperti ini itu bisa sampai 5 sampai 10 pasang. 5 sampai 10 pasang ikan neon tetra, indukan ikan neon tetra bisa kita anukan. Kalau ingin lebih banyak lagi lebih baik. Jadi bisa pakai akuarium, bisa pakai fiber, bisa pakai kolam terpal. Silakan sesuaikan dengan wadah yang ada di tempat anak-anak praktek. Nah, yang tidak kalah penting supaya ikan itu berhasil atau nyaman, wadahnya harus dibersihkan dulu. Jadi nama pembersihan dalam istilah perikanan itu adalah sanitasi wadah. Sanitasi yang paling sering kita pakai itu kita cuci atau kita sikat. Nah, kalau pakai desinfektan, apakah itu pakai deterjen atau kita pakai kaporit, nah kita pastikan deterjen atau kaporit itu tidak sampai ada di wadah. Jadi harus dibilas benar-benar. Masih yang tadi Bu Ranti, yang wadah.
Bu Rati, tergeser ininya? Atau dari saya aja ya? Dari saya aja untuk ini. Nah, yang berikutnya adalah setelah sanitasi, biasanya kita jemur dulu 1 hari setelah pencucian atau setelah pembilasan, kita isi airnya. Berapa ketinggian airnya? Kira-kira itu 4-5 cm. Ini untuk wadah pemijahan. Atau kira-kira volumenya itu 15 liter. Kita anu aja, panjang kali lebar kali tingginya itu kira-kira 15 liter. Atau kalau mau ya tinggal tingginya kita pakai 4-5 cm. Nah, berikutnya setelah diisi air yang bersih, kita endapkan dulu. Khawatirnya kalau pakai kolam sumur itu kita endapkan terlebih dahulu. Tapi kalau pakai air pump yang tinggi kaporitnya itu bisa 3-5 hari. Itu harus kita endapkan. Kemudian kita beri aerasi. Jadi kegunaan aerasi di sini, satu untuk suplai oksigen, yang kedua itu bisa mengendapkan bahan-bahan kimia tadi supaya terjadi penguapan. Sehingga bahan kimia akan hilang dari air yang kita telah persiapkan. Jadi endapkan, kalau air dari sumur, air dari sungai, atau air dari air artesis itu, kita siapkan 1-3 hari. Tapi kalau air dari pump, itu lebih lama lagi, 3 mungkin sampai 5 hari. Jadi endapkan air selama 1-3 hari, sehingga nanti air yang kita pakai, medianya sudah sesuai dengan pemijahan, mudah-mudahan ikannya bisa berhasil memijah. Nah, berikutnya, silakan slide berikutnya. Nah, ini kualitas air apa sih yang sebenarnya harus kita perhatikan? Yang pertama, suhu. Jadi ikan ini mau memijah itu kalau suhunya itu sesuai dengan habitatnya. Berapa suhu dominannya? Itu adalah 25 derajat Celcius. Ya, jadi kalau diantarakan itu dari pagi sampai malam hari itu sekitar 23 sampai 25. Itu untuk pemijahan. Malah sampai 20 masih bisa. Tapi di optima itu di 25. Jangan sampai melebihi dari 25 karena khawatirnya ikan itu akan banyak proses metabolisme dan pada akhirnya dia tidak untuk melakukan pemijahan. Yang kedua, ini yang menjadi perhatian, ikan ini hidup itu di pH sedikit asam. Jadi dia bukan, kalau pH optimal untuk budidaya itu kan di 7-8. Nah, ternyata Neon tetra ini itu sangat baik apabila hidup di pH 5-6. Jadi sedikit asam. Jadi pH itu 7 ke bawah itu asam, 8 ke atas itu basah. Ya, jadi kita perhatikan pH-nya 5-6. Nah, bagaimana supaya pH-nya itu bisa 5-6? Itu bisa kita gunakan kita air yang sudah kita endapkan itu bisa sampai 5-6. Atau biasanya lahan-lahan gambut bisa. Atau kita rendam akar lahan gambut itu bakau yang warna coklat itu bisa, airnya jadi warna coklat itu bisa. Tapi rata-rata air yang kita pakai untuk di Indonesia, air dari sumur itu udah bisa dipakai untuk pemijahan ikan yang tetra. Kemudian yang tidak kalah penting adalah oksigen, karena ini adalah makhluk hidup, dia butuh oksigen terlarut, sehingga kita pastikan oksigennya itu selalu terjamin. Nah, kalau kita sudah pakai aerasi, apakah dari aerator, disuplai dari aerator atau blower, biasanya oksigennya sudah maksimal. Nah, berikutnya adalah ini, dari amoniak menjadi nitrit. Nah, kita pastikan bahwa nitritnya itu kecil sekali. Karena baik amoniak, nitrit itu adalah bahan terlarut yang sangat berbahaya bagi ikan. Jadi sifatnya toksit. Nah, biasanya tempat budidaya atau media budidaya yang sudah lama dipakai pasti nitritnya tinggi.
Ya, jadi kita pastikan kalau air baru, ya mungkin nitritnya masih kecil. Nah, ini mungkin beberapa parameter kualitas air yang harus diperhatikan dalam pemijahan. Jadi setelah wadah disiapkan, masukkan air, diukur kualitas airnya. Terus Pak, saya tidak punya alat-alat seperti ini semuanya. Nah, kalau tidak ada alat seperti ini, setidaknya kalau suhu itu sesuai dengan suhu kamar. Suhu kamar itu kalau di kelas ya itulah suhu kamar. Suhu seperti di kelas. Nah, pH-nya nggak punya alat, tidak punya alat seperti ini. Bisa pakai kertas lakmus atau kita pastikan pH di dalam air itu adalah air baru. Air bukan sisa dari pembuangan hasil budidaya. Jadi air baru itu sudah bisa dipastikan. Karena mungkin kita tidak punya alatnya. Jadi bisa pakai kertas lakmus, bisa juga adalah air yang baru. Deometer kita nggak punya. Kalau kita tidak punya deometer, dipastikan saja bahwa ada aerasi di situ di dalam akuarium. Nah, itu sebagai jaminan bahwa ada oksigen terlarut. Apalagi kalau kita tidak punya seperti ini nih. Nah, setidaknya bahwa itu adalah air baru. Jadi anak-anakku sekalian, tanpa alat ini, insya Allah kita bisa melakukan. Apalagi kita bisa punya alat-alat kualitas air. Setidaknya ada termometer, ada pH meter atau kertas lakmus, ada suplai oksigen dari aerasi, itu udah cukup. Nah, berikutnya. Nah, sekarang bagaimana untuk menentukan apakah ikan yang tetra itu jantan atau betina? Ini menjadi kunci keberhasilan dalam pemijahan. Kalau kita lihat gambar ini, kalau lihat ikannya itu garis birunya, garis biru seperti yang ditunjukkan oleh anak panah merah ini, lurus, ini berarti jantan. Ini menandakan bahwa ini adalah jantan. Sedangkan betina itu agak sedikit melengkung. Seperti ini, agak bentok ini. Ini menandakan bahwa ini adalah betina. Yang kedua kita lihat, biasanya yang jantan itu lebih ramping. Sedangkan yang betina itu dia agak gemuk. Dia agak gemuk. Nah, itu menandakan. Kemudian ada lagi sebenarnya hal yang lainnya, misalnya yang jantan itu lebih cerah, warna itu lebih cerah. Jadi warna biru dan merahnya itu lebih cerah dibandingkan yang betina itu warna biru dan merahnya itu lebih sedikit buram. Itu bisa menandakan bahwa mana kita milih yang jantan ataupun yang betina. Nah, kita lihat lagi berikutnya. Ini ada lebih spesifik bagaimana menentukan ikan mata anggonat. Nah, bisa dilihat dari sini. Mohon maaf, ini ternyata ada garis apa ini? Ini adalah ciri induk neon tetra mata anggonat. Kalau kita lihat dari bentuk tubuhnya, jantan ramping, induk betina itu lebih lebar atau gemuk di bagian perutnya, menandakan bahwa di perutnya itu ada telurnya. Yang kedua, kalau lihat warnanya lebih cerah atau kontras, sementara yang betina itu biasanya agak buram atau agak gelap. Nah, kalau kita lihat dari gerakannya, kalau kita lihat gerakannya itu yang jantan itu lebih lincah atau agresif, nanti terlihat itu pada saat mau mijah itu, nanti saya perlihatkan videonya, jantan itu akan mengejar betina, itu lebih agresif ya. Sementara yang betina biasanya lebih banyak menunggu, jadi dia gerakannya lambat, karena memang di dalam perutnya ada telurnya, jadi dia mempengaruhi gerakan pada betina. Nah, yang tidak kalah penting, pastikan bahwa ikan neon tetra yang kita pijahkan itu normal. Dia berenang normal, tidak terbalik. Kemudian kita lihat tubuhnya tidak cacat atau luka, tidak ada luka-luka. Itu sangat baik menjadi indukan. Begitu pula untuk yang betinanya. Nah, kemudian umurnya rata-rata di atas 4 bulan itu sudah bisa mijahin. Nah, bagaimana tahu bahwa ikan neon tetra yang kita pijahin itu sudah umur 4 bulan? Nah, maka kita bisa lihat dari
kita lihat dari panjang tubuhnya. Jadi kalau panjang tubuhnya kita ukur pakai mistar, yang jantan itu 2,5 sampai 3, yang betina juga sama 2,5 sampai 3, itu bisa jadikan indukan. Atau kita bisa tanya juga ke petaninya, penjual induk ikan itu. Pak, ini umur ikannya sudah umur berapa bulan nih? Nah, biasanya mereka sudah tahu riwayat budidayanya sehingga, oh ini sudah 5 bulan, ini sudah 6 bulan, oh berarti itu sudah cukup untuk jadikan indukan. Kalau kita ingin pastikan lagi bahwa indukan itu benar-benar matang gonat, kita bisa timbang. Kita timbang, keluarkan dari air, timbang pakai timbangan digital biasanya. Kalau yang jantan itu, kalau beratnya kurang lebih 3,5 gram, berarti sudah cocok untuk indukan. Kalau yang betina, biasanya lebih berat karena sudah mengandung kandungan telurnya. Sudah ada kandungan telurnya dalam perutnya. Jadi kalau ditimbang kira-kira lebih berat 4,4 gram. Ini ya anak-anak sekalian, bagaimana ini kuncinya, bagaimana kita menentukan ikan matang gonat. Jadi kalau berhasil kita memilih ikan matang gonat ini, maka dipastikan besok harinya setelah jantan dan betina kita gabungkan, besoknya rata-rata sudah bisa memijah. Lanjut. Lanjut. Bu Ranti. Ayo lanjut Bu Ranti. Halo, Bu Ranti. Lanjut, anak-anak sekalian, para peserta didik. Oh. Sebelumnya Bu. Nah itu media, nah, oke. Ini Pak Nge. Lanjut. Oke, nah setelah kita sudah mengetahui tentang mana induk jantan matang gonat, mana induk betina matang gonat, kemudian bagaimana kita manipulasi lingkungan di dalam akuarium atau dalam wadah. Kita manipulasi. Kuncinya adalah kita buat kondisinya agak gelap, remang-remang, terutama di malam hari. Yang malam hari itu kita buat cahaya redup, ya. Kita buat ini sedemikian, apa kita tutup plastik atau ruangannya kita tutup agak gelap. Yang kedua, kita tambahkan tanaman air. Ya, tanaman air itu kalau sekarang banyak dijual, tapi bisa juga kita pakai tanaman air yang mungkin ada di sekitar rumah kita atau sekolah kita. Kita tambahkan yang membuat mereka bahwa mereka itu akan hidup, ikan-ikan ini, ikan yang tetra ini bisa hidup di seperti di alamnya, seperti di lingkungan kehidupannya. Nah, setelah kita buat agak gelap, ditambahkan tanaman air, kita kasih suplai oksigen. Nah, berapa perbandingan jantan dan betina? Nah, rata-rata kalau kita sudah bisa pastikan jantannya maupun betinanya itu sudah matang gonat, maka perbandingannya cukup 1 jantan dan 1 betina. Tapi kalau kita masih ragu, wah ini takutnya betinanya kurang matang, kita berarti bisa bandingkan 1 jantan 2 betina, bisa gitu. Tapi rata-rata bisa kalau kita sudah pastikan betina induknya perutnya sudah agak gemuk, itu pasti udah matang gonat sesuai dengan umurnya atau berat badannya. Kemudian dalam 1 pasang berapa sih sebenarnya berapa pasang jantan betina? Nah, ini sudah ada tertulis minimal terdapat 3 sampai 6 pasang induk dalam wadah pemijahan. 3 sampai 6 pasang.
Ingat ya, 3 sampai 6 pasang induk dalam wadah pemijahan. Kita masukkan ke akuarium, kita pakai seser halus, ya. Kalau bisa jangan pakai tangan, karena itu sangat berbahaya, ikan bisa stres. Jadi kita tangkap dulu indukannya pakai seser halus, kemudian kita masukkan ke akuarium atau wadah pemijahan. Nah, di wadah pemijahan juga, selain kita kasih tanaman air, suasana yang gelap, ikan ini itu setelah mijah, itu pasti dalam keadaan lapar. Begitu lihat ada telur hasil pemijahannya, itu bisa dimakan lagi. Nah, ini harus hati-hati di sini. Nah, ada yang kita bisa modifikasi atau manipulasi di situ, itu di bawah ini kita bisa pakai sekat-sekat seperti ini nih. Lihat di gambar slide saya yang sebelah kanan, itu di bawahnya ada sekat seperti ini. Ini seperti jaring nyamuk, agak kecil, jadi telurnya nanti jatuh ke bawah, ikannya tidak akan makan, tidak bisa masuk ke dalam jaring. Nah, ini salah satu manipulasi. Atau kita pakai batu-batu, nanti telurnya itu masuk ke dalam sela-sela batu, sehingga ikannya tidak akan makan telurnya. Tapi yang lebih aman adalah kalau kita perhatikan hari ini kita mijahin, besok bertelur, biasanya itu menjelang subuh. Nah, pagi-paginya sekali, sekitar jam 6 pagi itu induknya segera kita ambil. Supaya apa? Supaya telur-telurnya tidak kemakan oleh indukannya. Jadi dalam keadaan sangat lapar, kita pindahin, induknya kita beri makan, telurnya kemudian nanti dia akan proses menetas. Nah, seperti ini anak-anak sekalian, proses pemijahannya. Selanjutnya, nah ini proses pemijahannya. Biasanya kalau kita sudah pasangkan indukan 3-6 pasang itu, kemudian mereka merasa sudah nyaman, ikan-ikan ini sudah merasa nyaman di akuarium itu, mulai mencari pasang-pasangannya, mulai mengejar-ngejar, mulai proses pengejaran. Kemudian nanti setelah kita masuk ke akuarium, biasanya 1-2 hari itu sudah terjadi proses pemijahan. Jadi kurang lebih itu 36 jam pasca digabungkan itu, atau setelah digabungkan itu, ikan mulai ngejar-ngejar, maka terjadilah proses pemijahan. Ada yang namanya istilah foreplay, jadi saling ngejar, kemudian betina nanti akan mengeluarkan telurnya, diikuti oleh jantan. Jadi sekian detik. Jadi namanya proses penggabungan telur dengan sperma itu namanya istilahnya adalah proses ovulasi. Jadi betina mengeluarkan telur lalu diikuti oleh jantan. Nah, telur akan jatuh ke dasar batu atau ke jaring di dasar akuarium. Nah, kalau sudah seperti itu, ikan sudah selesai pemijahan, kondisinya lapar, sehingga nanti segera ikan induk-induk ini harus segera dipindahkan supaya tidak makan telurnya. Saya ingin memutarkan video di sebelah gambar kanan itu sebenarnya video. Tadi saya belum berikan ke Bu Ranti nih. Saya izin saya keluar dulu Bu Ranti supaya saya bisa perlihatkan videonya. Ya, izin. Saya lupa berikan videonya ini. Saya keluar dulu ya, saya masukkan. Mudah-mudahan bisa terlihat jelas videonya. Terlihat ya? Videonya terlihat gambar. Nah, itu lagi proses. Ini Pak, terlihat. Kejar-kejaran. Jantan mengejar betina. Nah, itu sudah terjadi tuh. Itu langsung telurnya keluar.
Nah, seperti itu proses pemijahannya. Dia akan masuk ke sela-sela batu. Itu sudah terjadi. Oke, prosesnya seperti itu. Nah, kalian proses terjadinya ovulasi, di mana betina mengeluarkan telurnya lalu dibuahi oleh jantan. Nah, selanjutnya setelah besok harinya, jadi pas paginya kita amati nanti besok paginya, telurnya sudah ada di dasar atau di tanaman, di daun-daunan ini. Itu kemudian kita harus segera pindahkan indukan ini ke tempat pemeliharaan. Jadi yang betina kita masukkan ke akuarium pemeliharaan betina, yang jantan kita masukkan ke akuarium yang jantan, sehingga tersisa telurnya. Ya, kurang lebih telur dalam satu pasang ini itu ada 100 butir telur. Bahkan ada yang mengatakan lebih dari 100 butir. Jadi saya katakan kurang lebih, bisa kurang, bisa lebih. Biasanya diakibatkan dari satu, biasanya kalau induk yang baru pertama kali memijah, itu jumlah telurnya lebih sedikit. Tapi kalau induk ikan yang sudah sering memijah, jumlah telurnya lebih banyak. Ya, yang kedua, biasanya keberhasilan indukan yang sudah sering memijah itu lebih tinggi dibandingkan yang baru pertama kali memijah. Jadi ceritanya mungkin indukan yang pertama itu belum pengalaman mijahin. Nanti kalau sudah berpengalaman, dia mau itu terus mau mijah terus. Nah, ini seperti segera dipindahkan ya. Jadi pagi-pagi pekerjaan kita biasanya di ikan yang tetra itu segera pindahkan. Dalam keadaan lapar, indukan segera diberi makan. Nah, ini proses inkubasi. Jadi biasanya nanti terjadi penetasan telur itu terjadi 24 sampai 36 jam. Biasanya suhu di sini sangat mempengaruhi, makanya suhunya itu di 25 derajat Celcius. Di suhu tersebut 24 jam sudah mulai memijah, mulai menetas. Ini kelihatan nanti telurnya sudah ada bintik-bintiknya nih. Ada bintik-bintik seperti ini. Bintik-bintik. Kemudian nanti sampai 36 jam, setelah 36 jam ukurannya sudah ada yang seperti ini. Tapi dia mesti punya kandungan yosak. Artinya larva seperti ini tidak akan diberi makan dulu karena apa? Karena masih punya kandungan cadangan makanan. Nah, selama 2-3 hari dia makan dari cadangan makanannya itu. Nah, setelah 3 hari atau 4 hari kita pindahkan atau kita bersihkan akuariumnya dari bahan-bahan organik atau sisa-sisa telur, cangkang hasil penetasan atau telur yang tidak menetas, kita bersihkan supaya nanti ikannya tidak terserang penyakit. Nah, 3-4 hari itu ikan sudah mulai habis cadangan makanannya sehingga dia sudah mulai mencari makanan dari luar. Jadi proses penetasan ini itu terjadi 2-3 hari ke depan setelah pemijahan. Nah, itu yang ingin saya jelaskan dulu proses pemijahannya, anak-anak sekalian. Kalau ada yang ingin ditanyakan, sharing pengalaman, silakan. Monggo, Bapak Ibu sekalian yang atau siswa-siswi sekalian yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oh, ini mungkin ya. Silakan, mungkin tadi ada di setting juga, mungkin ada yang bertanya, silakan. Silakan dipandu Bu Ranti. Oke. Oke, silakan Bu Manis. Langsung di-unmute saja yang bertanya. Oh, ini apakah ada tanaman khusus, Pak, pada saat memijahkan ikan neon tetra? Dari Bu Manis Gendro, Lumajang.
Oh, iya. Jawa Timur. Oke, saya jawab aja ya. Okay. Jadi kalau tanaman khusus sebenarnya tidak ada, Bu. Jadi bisa menggunakan seperti tanaman yang lebar seperti ini. Yang penting jangan lumut. Oh, yang Jadi kan tanaman itu ada yang hanya seperti lumut ya, merambat di bawah saja, ada yang panjang gitu. Jadi ikan ini mencari tempat-tempat untuk seperti bersembunyi. Jadi gitu. memang ikan ini senang bermain juga di tempat-tempat yang tanaman yang bersembunyi itu. Jadi dia kebanyakan itu ya tanaman yang lebar, kemudian tidak ada jarak tanaman itu. Jadi bisa seperti ini. Seperti saya berikan contoh seperti ini. Jadi kalau lihat seperti ini ada ikan, dia bersembunyi. Ini adalah tanaman memang yang senang. Ikan ini akan dia sering berdiam diri di sini. Ya, seperti habitat asli gitu Pak Laude ya, seperti habitat aslinya di sungai. Betul. Oke. Nah, kalau bisa daunnya, memang tanaman yang bagus itu yang daunnya agak lebar seperti ini. Oh, yang daunnya agak lebar. Oke. Nah, seperti tanaman paku itu sebenarnya bisa saja, tapi tanaman paku itu biasa daunnya yang tidak lebar sehingga bisa membuat ikan tidak nyaman. Oh gitu, Jadi kalau bisa bukan berbentuk lumut, tanamannya ada berdaun lebar gitu Pak Nggih, biar seperti habitat aslinya. Mungkin itu. Kemudian ada banyak sekali pertanyaan Pak Laude, ini antusiasnya sangat tinggi sekali. Ini kalau perkawinan di dalam plastik apakah bisa? Dari Abdullah Mukorobin, SMK Muhammadiyah Selawi. Pertanyaannya Pak, apakah di dalam plastik bisa? Lebih hemat mungkin ya dalam plastik Pak. Oh iya, yang dimaksud kalau di dalam kantong plastik itu agak susah. Jadi ruang geraknya itu sangat kecil sekali. Tapi kalau yang dimaksud itu adalah terpal, itu bisa. Oh iya, jadi kalau terpal bisa, karena kalau di dalam plastik Pak Abdullah ini ruang geraknya sangat sempit sehingga diusahakan ruang geraknya bisa lebih. Dalam kantong plastik maksudnya itu tertutup ininya. Oh plastik biasa tapi dibuat wadah persegi 4, misalnya itu bisa. Kalau plastiknya dalam bentuk wadah segi 4 mungkin bisa, tapi kalau plastik packing tidak bisa Pak ya. Iya betul. Waktu terlalu sempit. Kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya dari Desi Nadi. Bagaimana cara menurunkan pH? Ini pertanyaan sejuta umat ini Pak. Karena hanya Depok yang bisa, kenapa kok daerah lain kok belum bisa? Ada yang bilang pH-nya tidak sesuai, ini bagaimana Pak Laude? Iya, gini Bu, kalau pH itu, kalau kita punya akar, sebenarnya pakai daun ketapang pun sebenarnya bisa. Daun ketapang mungkin di mana-mana punya ya? Iya, di daerah. Ada beberapa daerah yang memang banyak daun ketapangnya. Kemarin sudah ada yang nyari daun juga. Ketapang itu ada dua. Ada ketapang laut, artinya hidupnya itu memang di pinggir laut atau dekat dengan laut. Ada ketapang yang jauh dari laut. Itu ternyata kandungan di dalamnya itu beda. Oh, Lebih baik yang daun ketapang laut. Itu dijemur dulu, sudah kering, bisa dibuat ekstrak. Dibuat ekstrak sampai 1 minggu, itu kemudian dimasukkan ke dalam air. Hanya memang airnya memang jadi agak sedikit coklat. Coklat. Tapi kalau kita ingin menjaga supaya pH-nya memang di antara 6 lah, di 6 itu memang seperti itu. Jadi bisa menggunakan daun ketapang, khususnya ketapang laut Pak ya. Nah ini kemarin lagi yang pernah menggunakan daun daun pepaya. Oh, daun pepaya. Daun pepaya, tapi jangan terlalu banyak karena dia ada lendirnya di situ. Oh, Berapa lembar biasanya Pak kalau daun pepaya? Kira-kira? Gimana? Berapa lembar kira-kira kalau daun pepaya? Enggak, tidak terlalu banyak. 1 daun aja per ukuran tadi ya. Ukuran 1 akuarium yang ukuran 30 kali 15 itu 1 cukup. Ukuran 30 kali 15 1 lembar saja cukup diremas mungkin Pak daunnya ya. Ada lagi yang ini Bapak Ibu.
kalau misalnya tidak turun atau agak susah mendapatkannya, saya pernah menggunakan ini biasanya ibu-ibu rumah tangga tahu nih. Asid itu apa ya? Biasanya untuk apa ya dijual di Oh, asid yang biasanya buat bersihkan kamar mandi tuh Pak ya? iya betul. Kalau di kamar mandi ditaruh di air itu jadi bersih, Nah, betul ya ya, jadi asid. jernih. Nah itu kan menurunkan pH itu. Tapi Oh, jangan itu terlalu bisa banyak, juga. sedikit aja. Oh, ya ya. Wah, Nah, ini itu informasi banyak baru ini dalam, Pak. ya Bisa memang banyak yang digunakan tidak tahu. ngambil dari ibunya pH di dari dapur. dapur bisa turun langsung turun. Tapi hati-hati penggunaan seperti ini Oke. sebaiknya itu jangan pada saat ikannya di dalam akuarium. Oh, Jadi oke. pelakuannya sebaiknya di luar media apa ada budidaya ikannya di situ. Oh ya siap. Misalnya pada saat pergantian air nih, jadi airnya Oke. sudah diturunkan pH-nya, masukkan di situ. Oke. Karena penurunannya drastis sekali. Oh, penurunan drastis sekali. Ya. Ini Itu informasi saja yang Pak. sangat berguna ini Pak. Jadi bisa menggunakan ketapang, khususnya ketapang laut, daun pepaya, menggunakan asid yang biasanya digunakan Ya, bentuk kristal, biasanya kemasannya ya, kecil, yang bisa ya. digunakan itu. Jadi mungkin sambil dicek dengan pH meternya. Jadi kalau jangan sampai terlalu banyak penggunaannya dan dihindari pada saat ikan berada di dalam wadah. Gitu Nah, Pak Nggih. jadi asid tadi itu selain dia membersihkan akuarium, dia bisa menurunkan pH. Harganya pun tidak terlalu mahal. Betul, Hanya harganya cuma 1.000. Rp10.000 kalau salah ya. Nggih. 1.500 ribu ya. 1.500 ribu nggih. Oh, Nggih. Kemudian ini karena masih banyak pertanyaan ini Pak, bagaimana untuk tanaman menggunakan tanaman terapung atau dasar dan apakah harus ada bebatuan? Sepertinya tadi ada Pak nggih? oh iya. Seperti Jadi kalau pertanyaan yang tanaman, sebelumnya. ya betul. Jadi kalau kita bicara tentang nanti budidaya, nanti pertemuan berikutnya, misalnya untuk memperindah sih bisa aja tanaman terapung. Tapi Nggih. karena ini tujuannya kan untuk memijahkan ikan. Nggih. Jadi sebaiknya pakai tanaman yang memang sampai ke dasar, yang tenggelam. Nggih. Nah, kalau pakai batu-batuan, kami sarankan sebaiknya pakai batu-batuan. Karena kita ingin buat seperti habitatnya. Oh betul. Batunya pun bisa putih, bisa yang hitam, Nggih. bermacam-macam bisa. Nggih. Nah, kalau nggak ada batunya, apakah bisa tidak pakai batu-batuan? Boleh, pada prinsipnya boleh. Nggih. Siap. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini banyak sekali pertanyaannya Pak. Mungkin kalau berkenan, mungkin Pak Laude bisa masuk di Telegram mungkin nanti Pak ya, untuk misalkan tidak sampai pertanyaannya karena waktunya kurang 5 menit. Ini Pak Iya, pertanyaan yang iya. Saya saya juga pilih. mau izin ini setelah ini saya harus berangkat ke Tangerang Oh gitu. untuk membantu direktorat dalam pembentukan budaya kerja lah, karakter kerja peserta didik Oh, kita nggih sugeng sesuai tindak. kebutuhan industri. Nggih. Ini mungkin Lihat satu aja. pertanyaan lagi Pak nggih. Manajemen induk agar cepat matang gonat Pak. Ini Silakan, silakan. pertanyaan banyak juga nih yang pertanyakan sama nih. Perawatan induk agar Oh, cepat matang gonat. Kira-kira pakannya apa, disetting ya. bagaimana? Yang pertama, iya, betul. Jadi anak-anak sekalian, mungkin dengan Bapak Ibu, manajemen induk itu betul. Salah satu kunci keberhasilan itu dari manajemen induk. Saya juga selalu menekankan ke para teknisi saya, rekan-rekan saya kerja itu, kalau ingin rutin kita ingin bijahit, kuncinya itu di manajemen induk. Jadi pertama itu pastikan setelah induknya itu sudah belum mijahin dan setelah pemijahan itu dipisahkan jantan dan betina. Itu yang pertama. Yang kedua diberikan makan secukupnya ya, jadi bukan sebanyaknya, secukupnya. Nanti ada persentasenya di situ. Tapi kandungan makannya di situ yang sangat diperhatikan adalah selain protein itu adalah vitamin E. Nah, vitamin E itu biasa kita lihat di pakan. Adakah vitamin E-nya? Kalau nggak ada, kita bisa supply, kita campur. Vitamin E itu bisa kita dapat, yang paling kita tahu itu mungkin di tanaman toge ya. Oke. Nah, tanaman toge. Atau pakai sekarang ibu-ibu tahu itu kalau untuk percantik kulitnya supaya tetap mulus atau putih, itu kan ada minum vitamin E.
Itu Iya, bisa betul. dicampurkan ke pakan juga itu. Oh, iya. Berbagi dengan ikannya, Pak ya? Jadi uh, jadi kalau tanaman itu vitamin tanaman toge paling tinggi itu. Betul. Nah, kita bisa campur ke pakan. Nah, yang paling menariknya ikan seperti ini kan omnivore. Artinya dia memang makan segala macam, baik itu tanaman maupun hewan. Iya. Nah, ini bisa. Tanaman Nah, atau kalau lebih menarik lagi, sebenarnya kita bisa berikan pakan hidup. Karena pakan hidup itu adalah makanan yang memang sudah lengkap kandungan nutrisinya, termasuk vitamin E-nya itu. Apakah itu Daphnia, apakah itu Tubifex, atau Artemia, dan segala macam. Tapi hati-hati penggunaan pakan hidup, sebaiknya pakan ini itu karena dia hidupnya kan di bahan-bahan organik. Biasanya membawa parasit. Jadi makan ini sebaiknya benar-benar dibersihkan bahan organiknya, atau masih dikhawatirkan parasit ada, direndam dulu di 2 sampai 5 menit itu di kandungan methylene blue. Direndam atau dicuci di situ, baru diberikan ke pakan. Jadi selain ikan kita cepat matang, ikan juga dalam keadaan selalu sehat. Gitu. ya, Ada lagi sebenarnya banyak teknik-teknik untuk supaya cepat matang. Misalnya dengan memainkan peran suhu, menaik turunkan suhu. Jadi kalau siang dia panas, kemudian nanti malam, yang fotoperiode itu kan dingin. Itu ternyata bisa memancing ikan cepat matang bonat lagi. Oh gitu, nggih. Menaik turunkan suhu. Nggih. Ini masih banyak sekali pertanyaan Pak, tapi kurang 5 menit Pak. Nah, nanti mungkin kita Bapak langsung bisa masuk ke Telegram kita, mungkin nggih. Karena ini kalau jam 1 nggak nyampe mungkin karena ada sesi selanjutnya untuk KKSI. Iya, nanti kita ketemu lagi di hari apa ya? Rabu hari ya? Hari Rabu, Pak, nggih. Ya, nanti mudah-mudahan hari Rabu udah di hari-hari kesempatan yang lain. Memang saya mohon maaf kemarin sebenarnya diminta juga untuk bertukar ini sekitar 2 atau 3 minggu ya. Hanya kebetulan memang jadwal ini di akhir tahun itu begitu banyaknya. Iya betul, Pak. Nah, sehingga kemarin saya hanya bisa lewat webinar, kemudian lewat ini. Mudah-mudahan nanti ada waktu lain kita bisa Nggih, semoga Bapak nanti berkenan untuk masuk ke dalam grup Telegram sehingga beberapa pertanyaan yang belum terjawab bisa Bapak jawab waktu di chat Telegram. Waktu Bapak memiliki waktu untuk membalas. Mungkin itu Pak, saya mengucapkan terima kasih atas materi yang sangat-sangat menarik, sangat bermanfaat bagi teman-teman hobi Neon Tetra. Dan kami berharap bagi hobi-hobi ini nanti bisa berhasil memijakan ikan Neon Tetra setelah mempelajari materi yang Bapak berikan kepada kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga berikan statement terakhir dulu, mungkin bisa memberikan semangat kepada anak kita. Jadi anak sekalian, budidaya ikan hias ini, apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, itu sangat menjanjikan. Jadi kalau dibandingkan dalam perikanan sendiri, air tawar laut maupun ikan hias, ternyata ikan hias itu prospeknya naik. Ya ini yang menarik untuk kita bisa berusaha di budidaya ikan hias. Yang kedua, budidaya ikan hias ini tidak membutuhkan lahan yang sangat luas. Sehingga lahan yang 2x4 pun sudah bisa, atau di kamar saja sudah bisa dilakukan. Jadi bukan dilihat dari lingkup luasannya, tetapi dengan lahan yang luas, yang sempit, kita bisa memproduksi yang sangat banyak ikan hias. Dan kita bisa kawin silangkan. Jadi keutamaan ikan hias itu bisa. Jadi saya minta nanti anak-anak sekalian, bukalah akses pertemanan, walaupun lewat grup Facebook, Instagram maupun lainnya. Dari itu kemudian mencari banyak link teman-teman, kemudian coba bertukar indukan. Nah, kemudian kita coba nanti kawin silakan, nanti dapat strain-strain baru dan itu menarik sekali daya belinya. Kalau ada kontes itu bisa menaikkan harga jual. Nah itu mungkin
yang ingin saya sampaikan bahwa budaya ikan hias saat ini itu sangat menjanjikan sekali, dan itu lingkupnya bukan saja daerah atau nasional, dan ternyata pangsa pasarnya itu sampai internasional. Dalam 1 tahun penjualan ikan neon tetra saja di dunia itu adalah kurang lebih 2 juta ekor per tahunnya. Menarik sekali, dan Indonesia urutan ketiga sebagai produsen ikan neon tetra di dunia. Nah, ini menjadi motivasi kita bahwa ikan hias akan maju ke depannya. Sekian. Terima kasih Pak Laude atas semangatnya bagi kami. Semoga kami juga bisa nantinya bisa memproduksi ikan yang tetra sendiri sehingga dapat meningkatkan ekonomi siswa, ekonomi sekolah, ekonomi pribadi kita masing-masing. Terima kasih. Mungkin saya akhiri. Terima kasih Pak Laude. Selamat berjumpa lagi hari Rabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat ya. Terima kasih Pak Laude. Saya